Selamat pagi, Nersari. Selamat pagi Nus Dewi, ada apa? Jadi begini, Ners, sesuai rencana kemarin, besok hari Senin tanggal 4 April 2022, kita akan melakukan kunjungan ke pabrik kerupuk. Sekalian melakukan pencegahan hazard pada para pekerja di sana, Ners. Oh iya Nurs, jam berapa kita akan berangkat ke sana? Jam 8.30 ya, Ners, biar nanti jam 9 kita sudah di sana. Baik Nurs. Baik, kalau begitu saya lanjut bekerja ya, Nesari. Baik Nurs, terima kasih untuk infonya. Baik, sama-sama, Nurse. Setelah menginformasikan tentang kunjungan ke pabrik kerupuk, akhirnya para perawat melanjutkan tugas masing-masing. Pada hari Senin, perawat Puskesmas sudah tiba di pabrik dan menemui pengelolanya. Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, Pak, saya Nurse Dewi dan ini rekan saya, Nurse Sari. Kami perawat dari Puskesmas sesuai rencana kita sebelumnya. Hari ini kami akan melakukan kunjungan ke pabrik Bapak ya, Pak. Nanti sekalian kami akan melihat apakah ada risiko hazard yang bisa ditimbulkan dari aktivitas di pabrik yang dapat membahayakan para pegawai sehingga bisa diminimalisir resikonya. Nes, kita ke tempat produksinya sekarang atau bagaimana? Sekarang saja boleh, Pak? Baik Nes, mari. Kemudian, pengelola dan perawat menuju tempat produksi kerupuk di pabrik tersebut. Sesampainya di tempat produksi, Baik Nes Dewi dan Nes Sari, ini adalah tempat pabrik kami. Kebersihannya cukup terjaga ya Pak? Iya Nes, walaupun bahan yang kami gunakan mudah berantakan seperti tepung dan sebagainya, kami memaksimalkan mungkin kebersihannya agar terhindar dari lantai licin akibat tepung yang tercecer. Kalau boleh tahu, ada berapa proses dalam pembuatan kerupuk? Baik, di sini ada 7 proses pembuatan kerupuk. Yang pertama yaitu pembuatan bumbu adonan kerupuk, yaitu ada pengadukan, pencetakan, lalu ada oven basah, oven kering, lalu penjemuran dan penggorengan. Lumayan panjang ya Pak? Biasanya pegawainya per hari bekerja berapa jam? Biasanya pegawai bekerja mulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Itu ada jedanya jam 12 siang. Yes. Rata-rata pegawai melakukan pekerjaannya dengan duduk ya Pak? Iya Nes, karena produksinya panjang dan banyak, jadi untuk pegawainya kerjanya sambil duduk. Lalu mari kita lanjut ke ruang sebelah Nes. Baik Nes, jadi ini yaitu tempat pengadonan adonan Nes. Di sini banyak pegawai yang duduk dengan posisi membungkuk dan harus bolak-balik duduk dan berdiri untuk mengangkat adonan ya, Pak. Iya Nes, karena adonan akan diproses lagi, jadi pegawainya bolak-balik duduk dan berdiri. Apakah selama ini tidak ada keluhan dari pegawai, Pak? Untuk keluhannya ada Nes, biasanya mereka mengeluh pinggangnya pegal karena duduk terlalu lama dan sering
duduk dan berdiri pada proses ini. Lalu biasanya para pegawai melakukan apa ya Pak? Biasanya mereka agar menghilangkan pegalnya, mereka berdiri dulu sampai hilang pegalnya, lalu duduk lagi sambil melanjutkan pekerjaannya. Kalau dari pihak pabrik sendiri, apakah sudah ada tindakan untuk mengatasi keluhan tersebut, Pak? Sebenarnya sudah ada, Nes. Kami sudah menyiapkan meja dan kursi agar mempermudah kerja mereka, tapi dan mengurangi sakit pinggang mereka. Tetapi mereka lebih nyamannya duduk di bawah. Selain itu, apakah ada keluhan cedera atau nyeri atau sakit pinggang? Ada, Nes. Ada beberapa pegawai mengalami cedera, apalagi pada saat mengangkat adonan tersebut. Baik Pak, apakah boleh lanjut ke ruang berikutnya? Baik, Nes, mari. Kemudian, perawat dan pengelola melanjutkan perjalanan hingga ke tempat akhir produksi. Setelah itu, perawat berbincang-bincang dengan pengelola terkait keluhan yang dirasakan oleh pegawai. Terima kasih ya Pak sudah menemani berkeliling. Untuk pegawainya, tadi banyak yang mengeluh sakit pinggang ya Pak. Untuk itu, kami ingin mengajarkan posisi ergonomi. Diharapkan sakit pinggang atau cederanya para pegawai di sini dapat berkurang. Boleh, Nes. Kira-kira nanti jam istirahat ya, Nes? Baik Pak, nanti kami akan mengajarkan posisi ergonomi. Baik, Nes. Selamat siang, Nurse. Baik ibu-ibu, perkenalkan saya Narsari dan rekan saya Nurse Dewi. Kami dari perawat puskesmas setempat. Di sini kami akan mengajarkan posisi ergonomi, diharapkan untuk mengurangi adanya sakit pinggang. Nah, ibu-ibu di sini apakah ada keluhan atau tidak? Saya ada, Nurse. Baik, dengan ibu siapa ya? Saya Ibu Ani, Nurse. Ibu ada keluhan apa? Jadi begini, Nurse, saya sering duduk berbungkuk sehingga punggung saya itu menjadi sakit, Nurse, dan saya juga sering keseleo karena saat mengangkat kerupuk ke tempat percetakan. Selain Ibu Ani, apakah ada yang merasakan keluhan yang sama? Ya, Nurse, saya mengalami keluhan yang sama, yang punggungnya sakit karena saya kerja di bagian membuat adonan. Dan itu saya terus membungkuk lama dan berulang-ulang. Baik, dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Siti, Nurse. Baik, dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Dia, Nurse. Apakah ada yang mengalami yang sama? Iya, Nurse, sama. Saya bekerja di bagian penggorengan, jadi saya sering membungkuk, Nurse. Oke, kami akan mengajarkan posisi ergonomi kepada 3 ibu tadi ya. Kemudian ibu 3 tadi dapat mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Baik, Nurse. Untuk caranya akan diajarkan oleh rekan saya yaitu Nurse Dewi. Terima kasih Nurse Sari. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nurse Dewi. Sekarang saya akan mengajarkan cara duduk yang benar ya Bu. Karena dilihat dari tadi, keluhan Ibu rata-rata mengeluh sakitnya sakit di punggung akibat terlalu lama membungkuk ya Bu. Iya, Nurse, benar. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, jika sudah terlalu lama bekerja dan merasakan pegel, biasanya ibu-ibu di sini melakukan apa ya? Biasanya saya berdiri sebentar lalu melakukan peregangan, Nurse.
Apakah ibu-ibu yang lainnya juga melakukan hal yang sama? Baik, nurse, benar. Baik, yang dilakukan ibu-ibu sudah benar ya, Bu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang posisi ergonomis ya, Bu. Baik, nurse. Baik, Ibu. Jadi ada beberapa hal yang menunjukkan tentang ergonomis. Di antaranya bentuk sikap kerja yang tidak alamiah. Misalnya, badan selalu membungkuk, kepala lebih banyak menoleh ke samping daripada ke depan. Kemudian mencegah tangan atau lengan terlalu lama pada posisi ke depan ataupun ke samping. Ketiga, kerja duduk yang terlalu lama. Keempat, gerak atau tangan atau lengan merupakan beban otot. Selanjutnya, lingkungan kerja dengan meja. Jarak mata dengan pekerja harus baik. Jangan terlalu dekat. Berikutnya, alat-alat yang dipakai kerja harus mudah dijangkau bila perlu. Jarak dengan mata dan alat-alat tadi adalah 25-30 cm ya, Bu. Dan yang terakhir, kerja dengan tangan dapat dipergunakan penopang di bawah lengan dan siku. Oh, begitu ya, nurse. Ya, Ibu. Pabrik sudah menyediakan meja dan kursi kan, Bu, untuk bekerja? Iya, nurse. Nah, meja dan kursi itu bisa dimanfaatkan dalam bekerja agar keluhan yang dirasakan oleh ibu-ibu bisa berkurang. Selain itu, peregangan juga dibutuhkan. Jika sudah terlalu lama duduk, yang terpenting posisi ibu duduk diusahakan agar tidak membungkuk ya ibu-ibu kalau sudah menggunakan kursi. Baik, nurse. Baik, ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari penjelasan saya tadi? Baik, kalau begitu sekarang bisa Bu Siti ulangi inti dari yang saya jelaskan tadi, Bu. Bisa, nurse. Jadi saat bekerja nanti kita bisa memanfaatkan kursi dan meja yang sudah disediakan. Pastikan posisi duduk tidak membungkuk, melakukan peregangan setelah duduk lama, melakukan pekerjaan seperti mengangkat menggunakan dua tangan, tidak melakukan sikap kerja yang tidak alamiah seperti menunduk dan membungkuk terlalu lama. Memperhatikan jarak antara mata dan alat yang digunakan dan mendekatkan alat yang akan digunakan. Dan jika bekerja menggunakan tangan, bisa menggunakan penopang di bagian siku. Baik, luar biasa ya Bu Siti dapat memahami. Kalau begitu, dari Ibu Anik dan Ibu Dian, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, nurse. Baik, jika tidak ada, terima kasih banyak ya ibu-ibu atas waktunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan. Sekarang ibu boleh kembali melanjutkan aktivitas. Baik, Pak, kami sudah selesai menjelaskan. Kami akan menjadwalkan ulang agar semua karyawan mendapatkan informasi yang sama ya, Pak, untuk jadwalnya menyusul. Baik, nurse, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya, nurse. Kalau begitu, saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.